Selamat pagi para pemirsa. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui dari segala akal dan pikiranmu, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini Kamis 25 September 2025 tertulis dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 4 dalam bahasa Batak, demikian bunyinya. Dongani hamu ma'au pasangapun jahuba, rak mahita patibulhon gowarnai. Bahasa Indonesia, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Topik kita adalah Tuhan membebaskan dari ketakutan. Pemirsa dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia pasti pernah mengalami rasa takut. Takut menghadapi penyakit, takut menghadapi masa depan yang tidak pasti, takut akan kegagalan, bahkan takut kehilangan orang yang kita kasihi. Rasa takut adalah hal yang nyata dalam kehidupan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ketika kita mencari Tuhan, Ia hadir untuk melepaskan kita dari segala ketakutan itu. Daud yang hidup di dalam ketakutan, Mazmur ini ditulis ketika Daud melarikan diri dari Saul. Bahkan ia berpura-pura gila di hadapan Raja Ahis. Bayangkan seorang raja pilihan Tuhan. Seorang pahlawan yang mengalahkan Goliat harus sembunyi dan penuh ketakutan. Tetapi justru di tengah ketakutan itu, Daud belajar bahwa satu-satunya tempat perlindungan sejati adalah Tuhan sendiri. Artinya, bukan status, bukan harta, bukan jabatan, bukan koneksi manusia yang dapat memberi rasa aman. Hanya Tuhan yang bisa. Pertama, mencari Tuhan adalah tindakan iman. Daud berkata, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. Mencari Tuhan berarti datang kepadanya dengan doa, dengan kerinduan, dengan kerendahan hati. Tuhan tidak jauh dari kita. Saat kita benar-benar mencari Dia, kita akan menemukan jawabannya. Di tengah kecemasan hidup di perkotaan juga, di tengah tekanan ekonomi, atau persaingan dunia kerja, mari jangan mencari pelarian pada hal-hal duniawi yang menambah beban. Seperti alkohol, hiburan berlebihan, atau bahkan kompromi dengan dosa. Tapi mari mencari Tuhan yang sanggup memberi damai sejahtera. Yang kedua, Tuhan melepaskan dari segala ketakutan. Firman ini tidak berkata Tuhan menghilangkan semua masalah, tetapi dikatakan melepaskan diri dari ketakutan. Artinya, masalah bisa saja tetap ada. Tantangan tetap kita hadapi. Tetapi hati kita tidak lagi dikuasai ketakutan. Karena kita tahu Tuhan beserta kita. Jadi Tuhan tidak menjanjikan jalan hidup tanpa badai. Tetapi Ia menjanjikan hati yang tenang di tengah badai itu. Seorang anak kecil berjalan di jalan yang gelap bersama ayahnya. Anak itu awalnya memang ketakutan. Tetapi ketika menggenggam tangan ayahnya, ia merasa aman. Jalan tetap gelap, suara-suara tetap menyeramkan, tetapi karena ada tangan ayah yang menggenggamnya, rasa takut hilang. Begitu jugalah hidup kita. Selama tangan kita menggenggam tangan Tuhan, kita tidak akan dikuasai oleh ketakutan. Saudara, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang boleh kita ambil dari renungan ini? Yang pertama, ketika takut menghadapi masa depan, datanglah mencari Tuhan dalam doa.
Yang kedua, ketika gentar menghadapi penyakit atau kelemahan tubuh, percayalah bahwa Tuhan itu beserta dengan kita di saat kita lemah karena sakit. Yang ketiga, ketika resah akan keluarga dan pekerjaan, serahkanlah kepada Tuhan. Karena Dia sanggup melepaskan dari kegentaran ini. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, kiranya ini juga menjadi kesaksian kita bahwa di tengah dunia yang penuh ketakutan, kita hidup dalam damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal kita. Amin. Terima kasih Allah Bapa karena Tuhan telah mengingatkan kami hari ini untuk tidak takut menjalani kehidupan kami karena kami tahu tangan Tuhan mengasihi kehidupan kami. Dan Tuhan selalu memperhatikan di setiap perjalanan kami. Kau berkati seluruh para pemirsa yang telah mendengarkan renungan hari ini. Dan mereka bekerja, jauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin.